Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kembali lagi di Asfi Channel. Di video kali ini aku akan membahas alur film yang bertema zombie. Film ini berjudul Army of the Dead yang baru saja dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang mendapatkan misi untuk mengambil uang di Las Vegas. Namun area itu telah dilanda wabah zombie yang membuat sebagian besar penduduk sudah berubah menjadi zombie. Apakah mereka bisa menyelesaikan misi itu? Tonton terus video ini sampai akhir ya guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita simak alur ceritanya. Film ini berawal ketika rombongan militer yang membawa muatan melintasi area terlarang yang biasa disebut Area 51. Di tengah jalan, rombongan ini secara tidak sengaja bertabrakan dengan mobil pasangan pengantin baru. Akibatnya, muatan yang dibawa rombongan pun menjadi terpental. Kemudian mereka menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Tapi mereka malah menyuruh semua tentara untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun belum sempat mereka pergi, ada sesuatu yang aneh di dalam kotak muatan tersebut. Tanpa disangka, dari dalam kotak itu muncul makhluk yang mengerikan dan langsung menyerang semua tentara. Setelah itu zombie dan para tentara yang terinfeksi bersiap untuk menyerang kota Las Vegas. Dalam waktu yang singkat, seluruh kota Las Vegas sudah berubah menjadi lautan zombie. Para pasukan khusus ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelamatkan orang-orang yang masih selamat. Namun karena penyebaran virus zombie ini menyebar dengan cepat, hanya sedikit yang bisa diselamatkan. Akhirnya pemerintah membangun tembok untuk membatasi penyebaran virus zombie ke daerah lain. Pemerintah juga berencana akan meledakkan kota Las Vegas dengan nuklir yang berdaya ledak rendah. Beberapa bulan kemudian tampak seorang mantan pasukan elit yang bernama Scott Watt didatangi oleh bos kasino yang bernama Tanaka dan anak buahnya yang bernama Martin. Ternyata kedatangan Tanaka meminta bantuan Scott untuk mengambil uang 200 juta dolar yang ada di brankas kasinonya. Scott akan diberi upah sebesar 50 juta dolar. Karena ini misi berbahaya, Scott membutuhkan bantuan teman-temannya pasukan elit dulu, yaitu Maria Cruz dan Van der Rohe. Dia juga merekrut Marianne Peters, seorang pilot helikopter, kemudian Mickey Guzman, seorang YouTuber pemburu zombie, dan juga Dieter, seorang pembobol brankas. Sebelum berangkat, mereka menyiapkan senjata andalannya masing-masing. Keesokan harinya mereka berkumpul. Ternyata Guzman mengajak dua orang temannya yang bernama Damon dan Chambers. Setelah semuanya siap, Tanaka menjelaskan rencananya yang telah dia siapkan agar misi ini berjalan dengan lancar. Rencananya setelah melewati dinding, mereka akan menerobos kawanan zombie sampai mereka tiba di kasino. Dan mereka menjalankan tugasnya masing-masing lalu pergi dengan semua uang tersebut. Mereka akan didampingi anak buah Tanaka yang bernama Martin. Setelah mendengar rencana tersebut, Damon memutuskan untuk tidak ikut dalam misi ini. Setelah itu Scott menemui seorang wanita yang bernama Kate yang tak lain adalah putrinya sendiri yang bekerja di kamp karantina. Scott meminta bantuan putrinya untuk memberikan akses masuk ke Las Vegas dan Scott berjanji akan memberikan uang 15.000 dolar. Kate mempunyai seorang teman yang bisa membantu ayahnya masuk ke dalam zona karantina. Dia bernama Lily. Tak lama setelah itu Kate kembali lagi dan menghajar Lily. Ternyata Kate marah karena seorang temannya yang bernama Geta sudah masuk ke dalam zona karantina dan satu-satunya yang bisa membawa masuk hanyalah Lily. Akhirnya Kate ingin ikut masuk tim tapi dilarang oleh ayahnya. Kemudian Kate mengancam kalau dia tidak boleh ikut bergabung dengan tim ayahnya, dia akan masuk sendiri. Dengan berat hati ayahnya mengizinkan Kate bergabung dengan timnya. Kemudian Lily ingin mengajak satu orang lagi, dan kebetulan ada petugas karantina datang yang bernama Burt. Dan singkat cerita mereka memasuki wilayah karantina. Baru saja mereka masuk, mereka sudah dikejutkan dengan suara auman hewan buas, yaitu seekor harimau zombie. Untungnya harimau itu tidak menyerang mereka. Kemudian Lily menghampiri Burt dan ingin meminjam pistolnya. Tiba-tiba Lily menembak kaki Burt dan berkata kalau kita butuh tumbal untuk diberikan kepada zombie tersebut.
Kalau tidak memberikan tumbal, para zombie alpha yang terkenal lincah dan pintar akan menyerang mereka. Tak lama kemudian Ratu Zombie datang dengan pengawalnya dan langsung membawa Burt ke suatu tempat. Di tempat itu Burt dikelilingi oleh ratusan zombie. Kemudian datanglah zombie yang sering disebut Raja Zombie. Burt digigit Raja Zombie dan dibuang ke zombie yang lain. Akhirnya mereka memasuki sebuah gedung yang di dalamnya dipenuhi zombie. Namun zombie tersebut sedang hibernasi atau tertidur. Karena tidak mau membangunkan zombie-zombie, Scott memimpin timnya untuk melewati kawanan zombie itu. Scott memberikan tanda penunjuk jalan agar mereka semua mengikutinya. Tapi Martin malah dengan sengaja membuang tanda itu ke tempat yang lain, sehingga Chamber berjalan ke tempat yang salah. Sayangnya saat melewati tempat itu, Chamber tanpa sengaja membangunkan para zombie dan zombie itu hendak menyerangnya. Chamber berusaha keluar dari tempat itu, tapi Martin malah menutup pintunya. Kemudian Scott menanyakan keberadaan Chamber kepada Martin, namun Martin berbohong dan bilang tidak tahu keberadaan Chamber. Tak lama setelah itu Chamber keluar dari jendela. Karena terlalu banyak zombie, akhirnya Chamber menyuruh Guzman untuk lari dan menembak bensin yang dibawa oleh Chamber. Mereka akhirnya sampai di tempat kasino. Kemudian Scott segera menyuruh timnya untuk melakukan tugasnya masing-masing. Kemudian Scott menghidupkan generatornya. Saat Lily dan Martin berjaga di luar, Lily sengaja memancing kedatangan Ratu Zombie agar Martin bisa menangkapnya. Pengawal zombie kemudian menyerang Martin dan akhirnya ditembak oleh Lily. Tanpa diduga, Martin malah memenggal kepala Ratu Zombie yang nantinya akan diserahkan kepada atasannya, yaitu Tanaka. Lily merasa dibohongi oleh Martin, karena perjanjiannya Martin hanya akan mengambil sampel darahnya saja, bukan membunuhnya. Jeritan kematian Ratu Zombie didengar oleh Raja Zombie yang saat ini sedang bersama 3 orang wanita yang ia sandra, termasuk Geta. Sementara Dieter dan yang lainnya tidak bisa masuk ke brankas begitu saja, karena banyak jebakan yang sudah dipasang di sana. Kemudian Vander mengambil zombie dan menjadikannya umpan. Setelah zombie masuk, memang benar zombie itu langsung terkena perangkap dan langsung mati. Kemudian ada berita di TV kalau pengeboman dimajukan 1 hari, sehingga mereka kini hanya memiliki waktu 1,5 jam saja. Akhirnya Scott menyuruh mereka untuk segera menyelesaikan misi ini. Karena kaget dengan kedatangan Scott, Dieter harus mengulang lagi proses pembukaan brankas dari awal. Akhirnya dia meminta waktu 30 menit untuk membuka brankas itu dan menyuruh mereka semua diam. Sementara di luar terlihat Raja Zombie yang menemukan tubuh Ratu Zombie dengan kepala yang sudah terpenggal. Mengetahui Ratu Zombie mati, sang Raja Zombie menjadi sangat marah. Di dalam gedung akhirnya Dieter berhasil membuka brankas. Ketika brankas dibuka, mereka melihat uang yang banyak sekali. Kembali lagi ke Raja Zombie yang membawa Ratu Zombie ke gedung tempat para zombie berkumpul. Saat mengetahui bahwa bayi yang ada dalam kandungan Ratu Zombie mati, sang Raja Zombie marah, kemudian memerintahkan para zombie untuk menyerang gedung kasino. Di waktu yang sama Scott menyadari kalau Kate tidak ada. Karena khawatir, Scott kemudian memutuskan untuk mencari Kate bersama Maria. Namun saat lift terbuka, ada sekelompok zombie alpha yang langsung menyerang Maria. Kemudian Scott langsung menembaki zombie tersebut. Setelah berhasil menguras isi brankas, mereka semua menuju atap gedung. Namun Martin menutup akses jalan saat dia sudah berada di atas sehingga yang lainnya terperangkap. Martin bilang kalau bos Tanaka sebenarnya tidak peduli dengan semua uangnya, melainkan kepala Ratu Zombie lah yang ia inginkan. Kemudian Vander dan Dieter bertemu dengan Raja Zombie. Karena tembakan mereka tidak mempan, akhirnya Vander melawan Raja Zombie dengan tangan kosong. Kemudian Dieter membantu Vander dengan mendorongnya ke dalam brankas dan menutup pintu brankas. Kemudian Martin yang sudah di luar mengecek tasnya. Ternyata isi tasnya bukan kepala zombie melainkan mesin penghitung uang. Hal itu karena Lily telah menukar isi tas tersebut. Tak disangka di belakang Martin muncul harimau zombie yang langsung menyerang Martin hingga tewas. Di tempat lain Scott, Lily, dan Guzman akhirnya bisa membuka pintu dan segera menuju aula. Di sana zombie-zombie muncul begitu banyak. Mereka berusaha bertahan dengan menembaki zombie-zombie tersebut. Namun Guzman tergigit zombie. Dan dia langsung mencabut granat miliknya sehingga ledakan pun terjadi. Kemudian Scott dan Lily sampai di lift untuk menuju ke atas gedung. Setelah sampai di atas, ternyata Raja Zombie mengikuti mereka.
Saat itu Lily langsung mengeluarkan kepala Ratu Zombie dari tasnya dan menodongkan pistol tepat di kepala Ratu Zombie. Dia menyuruh Scott segera pergi. Raja Zombie marah dan langsung melemparkan tombak ke dada Lily. Sebelum tewas, Lily sempat melemparkan kepala itu ke bawah hingga membuat kepala tersebut hancur. Kemudian Scott menjemput Kate dengan menggunakan helikopter. Di gedung para zombie, akhirnya Kate berhasil menemukan Geta dengan satu orang temannya. Mereka pun segera keluar, namun temannya Geta digigit oleh zombie. Saat Kate menembak zombie tersebut, sang ayah mendengarnya dan segera menemui Kate. Raja zombie pun muncul saat Kate kehabisan peluru. Scott kemudian menyelamatkan Kate. Mereka berdua segera berlari ke atap gedung. Ketika akan menaiki helikopter, tiba-tiba Raja Zombie muncul, sehingga membuat Raja Zombie ikut masuk ke dalam helikopter. Si pilot berusaha menyelamatkan Scott dan yang lainnya sampai dia ikut tertembak, namun dia berusaha untuk bertahan. Di saat yang bersamaan, bom nuklir terlihat terbang di angkasa, yang seketika menghancurkan kota Las Vegas yang terinfeksi virus zombie. Di dalam helikopter, Kate berusaha membantu ayahnya, namun sayangnya Scott tergigit oleh zombie. Dengan segala kekuatannya, Scott akhirnya berhasil menembak kepala zombie. Helikopter mengalami kecelakaan. Kemudian Kate bangun dan melihat ayahnya yang terluka. Karena ayahnya akan menjadi zombie, Kate terpaksa menembak kepala ayahnya. Sementara di tempat yang sudah hancur lebur itu muncul Vander yang ternyata masih hidup. Dengan membawa uang ratusan juta dolar, dia pergi ke kota lain dengan menaiki mobil. Sesampainya di sana dia menyewa pesawat pribadi. Di dalam pesawat tiba-tiba Vander merasa pusing dan dia segera pergi ke toilet. Dia baru sadar ternyata dia sudah digigit oleh zombie. Dan film pun berakhir.